Perubahan iklim menjadi masalah global yang harus segera diatasi. Dilansir dari European Commission, berikut adalah dampak perubahan. Aku mau nanya nih, sejak kapan sih Kak Acil mulai aware atau terpapar dengan istilah-istilah kayak perubahan iklim sama pemanasan global? Soalnya aku lagi ingat-ingat, apa pas sekolah dulu ada ya pelajaran yang mengangkat atau memperkenalkan soal ini? Spesifiknya sih zaman aku nggak ada, Nel. Cuman paling nyenggol-nyenggol dikit gitu di mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam ya. Belajarnya soal ekosistem, kelestarian lingkungan, kebencanaan, musim, cuaca gitu-gitulah. Dan yang paling aku inget nih, zaman itu guruku bilang kalau bulan sudah mulai berakhiran ber gitu ya, kayak September, Oktober, November, itu tandanya udah masuk musim hujan. Tapi semenjak dewasa kayaknya udah nggak sesuai sama kenyataannya. Karena musim udah nggak bisa ketebak, cuaca buruk dan ekstrim tuh makin sering terjadi, Nel. Kalau gitu puisinya Sapardi Djoko Damono yang judulnya Hujan Bulan Juni jadi relevan ya? Soalnya kan musim hujan bisa datang juga nih di bulan Juni. Tapi aku penasaran sih Kak, apakah pengetahuan soal perubahan iklim saat ini tuh udah terintegrasi dengan baik ya dalam kurikulum pendidikan kita? Dan apakah pembahasannya relevan nih? Sains sekitar kita Sains punya peran. dan penjelasan tentang hampir setiap hal dalam hidup kita. Produksi KBR. Dan The Conversation Indonesia. Sains sekitar kita. Halo, saya Muammar Syarif Acil. Dan saya Cornelia Wendelina. Kita jumpa lagi di Sains Sekitar Kita. Ini adalah season ketiga. Nel, coba diingat-ingat, kamu sempat tahu nggak di tahun 2021 kemarin ada sejumlah anak muda yang tergabung dalam koalisi Climate Education Now yang menggulirkan sebuah petisi gitu. Jadi mereka tuh nuntut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengintegrasikan pendidikan iklim ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Ingat nggak? Ingat dong, soalnya aku waktu itu ikutan sign petisinya Kak. Eits, mantap. Coba ceritain dong gimana tuh. Jadi gini, sebagai anak muda, kita ini kan bakal mengalami dampak krisis iklim ya. Nah, jadi kita harus paham dampak krisis iklim sekaligus tahu gimana sih cara ngatasinnya. Dan sebetulnya dunia pendidikan serta akses terhadap pendidikan juga rentan terdampak krisis iklim di masa depan. Nah, saat itu sempat direspon nih sama Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek Anindito Aditomo. Dalam sebuah artikel yang aku baca, dia itu mengapresiasi tuntutan dan setuju kalau pendidikan iklim jadi kunci penting merespon isu perubahan iklim, yang juga jadi perhatian pemerintah nih. Tuntutan koalisi saat itu dinilai sangat relevan lah. Mantap banget, Cornel ini emang top ya, 2 jempol. But kalau misalnya diingat ya Nel ya, mulai tahun 2022 kurikulum nasional kita kan punya 3 opsi kurikulum yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan ya. Ini dalam rangka pemulihan pembelajaran efek pandemi COVID-19. Jadi ada kurikulum 2013, ada kurikulum darurat, jadi ini adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan. Nah, ada satu lagi nih, kurikulum prototype yang kemudian resmi berganti nama jadi kurikulum merdeka. Coba deh kita ngobrol sama Kak Nadia Fairuza, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS, bagaimana dia melihat isu perubahan iklim itu dalam materi yang diajarkan di sekolah-sekolah. Memang materi terkait dengan perubahan iklim sudah diajarkan sejak lama di berbagai jenjang meskipun tidak dikhususkan menjadi sebuah mata pelajaran. Jadi sejak dari zaman dulu, topik atau konsep terkait dengan pemanasan global, emisi karbon, dan lain-lain itu sudah dibahas. Nah, memang umumnya materi perubahan iklim itu disisipkan dalam pelajaran lain begitu ya, seperti misalnya pelajaran IPA, geografi, kimia, kemudian juga dapat disesuaikan dengan pendekatan berbasis tematik integratif. Ya, kayak zaman aku sekolah dulu sih, ada, tapi emang gak spesifik. Nyebar, terus diselipin di aneka mata pelajaran. Intinya sih yang aku tangkap ya, supaya terbangun kesadaran menjaga lingkungan. Cuman, mungkin kalau sekarang karena situasinya udah berubah dan dampaknya mulai berasa, perlu juga kali ya pembahasan di Mapel itu tuh lebih yang deket sama yang dirasain sama anak-anak sekarang. Jadi materinya tuh berasa relevan buat mereka. Jadi sebenarnya lebih bagus yang mana nih? Materi perubahan iklim jadi mata pelajaran sendiri atau masuk dalam berbagai mata pelajaran yang udah ada nih Kak Nadia? Jika disisipkan dalam berbagai mata pelajaran. Nah, yang pertama tentu saja plusnya adalah ini akan mempermudah sekolah untuk mengintegrasikan dan mengajarkan materi krisis iklim. Jadi tidak perlu ada mata pelajaran yang didedikasikan secara khusus. Jadi setiap guru terlepas dari mata pelajaran yang ada bisa mengajarkan konsep krisis iklim ini dalam aktivitas di kelasnya. Selain itu juga memang materi krisis iklim ini sudah menyentuh segala lini kehidupan. Jadi
relevan untuk disisipkan di berbagai mata pelajaran. Nah, itu juga plusnya. Akan tetapi mungkin dari saya pribadi melihat ada kemungkinan juga di mana jika hanya disisipkan, maka isu terkait krisis iklim ini tidak dibahas secara mendalam. Di satu sisi kan kita perlu mengupdate urgensi tentang krisis iklim ini ke level yang lebih tinggi. Sehingga perlu komitmen ataupun kapabilitas guru untuk mengemas pelajaran sehingga mencapai tujuan pelajaran yang diharapkan. Nah, kalau misalnya ini dijadiin satu mata pelajaran sendiri itu bakal gimana? Tentu saja ada ruang di mana materi krisis iklim ini dapat diajarkan secara lebih menyeluruh. Dan jika akan menjadi pembelajaran wajib, akan ada guru yang didedikasikan untuk mengajar pembelajaran ini. Akan tetapi, tentu saja ini akan meningkatkan beban pengajaran bagi guru. Hal ini juga berakibat pada penambahan mata pelajaran untuk siswa. Dan dari sisi pemerintah juga perlu mempersiapkan resource, panduan maupun materi pelajaran khusus yang dapat digunakan oleh guru. Semua memang ada plus minusnya masing-masing ya. Tapi yang penting mungkin memang memastikan kalau konsep soal perubahan iklim ini dikenalkan sejak usia dini ya Kak Acil. Hal lain yang mesti ada nih dalam kurikulum terkait perubahan iklim apalagi ya Kak Nadia? Diharapkan kurikulum itu dapat mencangkup strategi adaptasi untuk membantu individu, komunitas, dan negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Hal ini juga mungkin pembahasan tentang infrastruktur tahan bencana, manajemen risiko, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kemudian juga perlu membahas tentang mitigasi dan adaptasi berbasis masyarakat. Jadi kita perlu mendorong adanya partisipasi aktif masyarakat untuk kemudian mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam kebijakan publik. Aku sempat baca juga nih Nel, sebenarnya nilai-nilai untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan di dalam kurikulum tuh udah ada juga dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN misalnya. Jadi tuh ada beberapa nilai lingkungan yang sering diajarin di sekolah, kayak cinta tanah air. Ini kan siswa diajarkan untuk mencintai dan juga memelihara lingkungan sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Dan ada nilai peduli lingkungan, jadi siswa diajarkan untuk memahami dan juga peduli terhadap isu-isu lingkungan kayak pencemaran, kerusakan hutan, dan juga perubahan iklim. Ada juga nilai tanggung jawab sosial. Siswa diajarin untuk memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab sosial untuk melindungi dan juga memelihara lingkungan untuk generasi masa depan. Terus yang gak kalah pentingnya, ada nilai kerjasama. Siswa diajarin untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah lingkungan dan juga mempromosikan praktek hidup berkelanjutan. Terus yang terakhir, enggak sih, last but not least ya, ada nilai kreativitas dan inovasi. Siswa diajarin untuk mengembangkan kreativitas dan juga inovasi untuk mengatasi masalah lingkungan dan juga ngepromosiin praktek hidup berkelanjutan. Wih, aku lihat-lihat Kak Acil cocok nih jadi guru PPKN. Banget. Tapi memang sih Kak, kehadiran guru yang kompeten itu penting banget untuk membahasakan dan mendekatkan isu perubahan iklim supaya lebih mudah dicerna siswa. Ini juga nih yang di-highlight oleh Kak Nadia. Yang penting itu adalah perlu ada guru yang kompeten dan memiliki pengetahuan yang memadai di isu ini. Kemudian pemahamannya juga perlu up to date sehingga bisa memberikan informasi yang memang akurat kepada siswa-siswa. Dan yang kedua adalah perlu adanya pembelajaran yang memantik perubahan perilaku dan membudayakan aktivitas ramah lingkungan di sekolah. Misalnya ada aktivitas menanam pohon, memilah-milah jenis sampah, mengurangi sampah plastik, dan lain-lain gitu. Jadi ada pembelajarannya di kelas, tapi juga ada implementasinya. Jadi tujuan pembelajaran untuk materi terkait perubahan ataupun krisis iklim ini diharapkan dapat membantu siswa memahami dan hopefully bisa mengatasi dampak krisis iklim, memberdayakan mereka dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diperlukan untuk bertindak sebagai agen perubahan. Kata kunci yang di sini yang penting adalah agen perubahan, di mana pendidikan terkait dengan perubahan maupun krisis iklim ini dapat memantik ataupun men-trigger siswa-siswa untuk kemudian bisa melakukan aksi ataupun aktivitas yang memang ramah lingkungan. Jadi tidak hanya pengetahuan atau mengetahui konsepnya saja, tapi juga ada aplikasinya di kehidupan nyata. Meskipun contoh kurikulum krisis iklim di Indonesia masih terbatas banget, tapi beberapa sekolah sudah memasukkan beberapa elemen tentang krisis iklim dan lingkungan ke dalam materi ajar mereka. Ini untuk membantu siswa memahami dan juga memecahkan masalah lingkungan dan krisis iklim. Contohnya nih ada Green School di Bali.
Sekolah yang namanya aja itu udah kelihatan udah mengutamakan pendidikan lingkungan ya. Kurikulum mereka tuh mencakup materi tentang energi alternatif, pengelolaan sampah, dan juga pemahaman tentang konsekuensi krisis iklim. Contoh sekolah-sekolah lain misalnya SD Hijau Karya, SMP Hang Tuah, SMA Negeri 1 Jakarta, dan sekarang mulai berkembang juga nih sekolah-sekolah alam ya. Jadi beberapa sekolah kan udah mulai nih, kira-kira apa aja ya faktor yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan soal perubahan iklim? Faktor yang mendukung itu tentu saja terkait dengan komitmen sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam isu krisis iklim, termasuk dengan mempersiapkan kompetensi guru, kesiapan dari sisi materi ataupun learning resources yang beragam dan juga menarik sehingga anak-anak itu bisa tertarik ataupun terdorong untuk belajar tentang krisis iklim. Nah, ini juga bisa mendukung kesuksesan tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk faktor yang menggagalkan tujuan pembelajaran itu sendiri memang bisa dilihat jika gurunya tidak siap, pengetahuannya mungkin kurang, materi pembelajarannya tidak beragam, sehingga anak-anak mungkin tidak tertarik untuk mempelajari isu ini, tidak mengetahui seberapa pentingnya isu ini. Kemudian juga tidak ada budaya sekolah yang membiasakan perilaku ramah lingkungan tersebut. Jadi siswa tidak bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari. Jadi Nel, sepertinya untuk bisa melalui situasi ini dengan selamat, biar suaranya sama kayak di film. Pendidikan adalah kunci. Dan mirip belum kayak di film? Mirip-mirip, tapi setuju banget sih Kak Acil. Dan sebenarnya mendesak sekali nih integrasi isu perubahan iklim di setiap jenjang pendidikan. Tentunya dengan pembahasan yang up to date, biar makin relate gitulah sama generasi sekarang. Tentu saja jika tidak ada langkah-langkah substantif berskala besar yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menangani perubahan iklim, akan terjadi perubahan lingkungan yang tidak bisa kita kembalikan seperti sedia kala atau adanya irreversible impact. Jadi bumi kita tidak akan kembali seperti sedia kala lagi, akan semakin banyak fenomena-fenomena lingkungan yang mungkin dapat merugikan kita sebagai manusia gitu ya, seperti bencana alam dan lain-lain. Selain itu, jika tidak ada atau kurangnya kesadaran generasi mendatang, akan menyulitkan proses adaptasi, mitigasi, maupun pemulihan dari implikasi yang disebabkan oleh krisis iklim ini gitu. Jadi misalnya siswa sendiri tidak mengetahui bagaimana cara untuk kita mitigasi bencana, tidak tahu cara untuk melakukan gaya hidup yang ramah lingkungan. Nah, hal ini akan mempersulit komitmen kita ke depannya terkait dengan mitigasi ataupun meminimalisir dampak dari krisis iklim ini. Jadi yang ingin saya highlight di sini adalah sebenarnya kita tidak bisa hanya mengandalkan sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan awareness bagi anak-anak terkait dengan krisis iklim. Namun kita perlu melibatkan pihak-pihak lain seperti masyarakat, keluarga, maupun negara untuk kemudian dapat membudayakan ataupun kemudian dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bagi anak-anak terkait dengan isu ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Sains Sekitar Kita. Tunggu informasinya di akun Instagram @kbrprime dan @kbr.id. Saya Muhammad Syarif Acil. Dan saya Cornelia Wendelina. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami mau dengar nih saran dan juga komentar kamu. Yuk sampaikan melalui podcast @kbrprime.id. Bye! Sains Sekitar Kita. Sains punya peran Dan penjelasan tentang hampir setiap hal dalam hidup kita. Produksi KBR Dan The Conversation Indonesia. Sains Sekitar Kita.